kenapa kok ya saya kemarin mau ke nasi uduk Tambora. Apa yang saya dapetin ke sana? Bener kenyataan hidup. Nggak boleh makan di situ. Inden seminggu. Mau ngomong apa? Akhirnya saya balik lagi. Akhirnya saya makan sop sum-sum. Berapa? 1.016.000. Nah, coba ibu bayangin. Bikin tajub Allah. Biar ibu nanti cantik. Kalau ibu cantik, suami ibu bahagia. Betul ya Pak? Iya, sekarang juga udah bahagia tapi terlalu besar. Walaupun suami gak ngomong, saya ngewakilin aja, terlalu besar, harus dilangsingin. Emang beda Pak Haji kalau langsing, kalau dipakai beda Bu, legit kalau langsing. Dipakai juga enak, bles. Kalau besar, plok. Aduh Pak Haji ada aja. Enggak. Ada lagi? Lawan, bisa gak? Bangun jam 00, senyum, mandi pagi tahajud. Paksain baca Quran 12 juz. Bisa gak dipaksain? Insya Allah. Lawan tuh sifat 18 nggak boleh ada. Coba ada berapa tuh sifat 18? Banyak. Iya banyak. Piro? Ada semuanya? Ada Pak Haji. Oh gelo. Nggak boleh Bu. Jangankan 18. 5 aja nggak boleh. Karena itu penyakit hati. Itu nggak ada di Al-Quran tuh. Yang Bapak baca tuh nggak ada di Al-Quran. Itu penyakit hati. Kok malah dipelihara? Kok malah diingon-ingon? Apa nggak nanti nerekam ibu? Sama juga ibu miara musang. Ibu digrogotin. Nggak boleh. Gimana cara ngilanginnya coba? Udah tahu belum cara ngilanginnya Pak? Belum Pak Haji. Nah Bapak dari bangun tidur sampai mau tidur ucap Alhamdulillah. Nggak terhingga Alhamdulillah. Alhamdulillah hari ini cair 10 miliar. Alhamdulillah hari ini cair 10 miliar. Alhamdulillah. Ucap syukur sampai tak terhingga. Jadi Bapak kalau mau bikin kesalahan nggak akan karena Bapak ngucap syukur. Ada gak ayatnya Pak Haji? Ada di Al-Quran di surat Ar-Rahman. Wabi ayah, nikmat mana lagi yang kamu mau dustakan dari aku kalau kamu nggak bersyukur. Jadi Bu harus banyak bersyukur. Berarti saya selama ini hajatnya lemot karena kurang syukur. Setuju. Yang ada ibu mukanya ngeluh. Ada saingan Indomaret ngeluh. Ada saingan Alfamaret ngeluh. Ada saingan warung-warung di kaki di warung di mana di kampung ngeluh. Nggak boleh Bu. Kok ngeluh? Justru dengan ada Indomaret banyak kita bersyukur. Ekonomi jalan. Dengan adanya Alfamart banyak, alhamdulillah ekonomi jalan. Pasti nanti pembelinya Indomaret pindah ke saya. Pasti nanti pembelinya Indomaret pindah ke saya. Pasti nanti pembelinya Indomaret pindah ke saya. Ibu mesti ngomong begitu. Jangan ibu bilang, duh Indomaret udah masuk kampung. Lah kok jadi minder? Jangan dong, lawan. Soalnya dagangan saya semakin lama ada aja banyak yang nggak laku. Ya itu kan doa saya tiap malam. Tiap malam saya berdoa Bu di sini. Biar dagangan ibu makin lama makin habis. Biar nggak laku makin lama makin habis. Kok Pak Haji doanya begitu? Karena kalau ibu nggak saya doain begitu, ibu nggak datang ke RDAY. Betul nggak? Ini saya mau nanya Pak Haji, saya kesini kan sama anak saya. Bolehkah anak saya tuh mendengar? Boleh, panggil aja. Panggil. Soalnya anak saya ada yang dari pesantren. Boleh, Tapi panggil. dia agak gimana ya, males. Boleh, beribadah. panggil. Kadang kan umur saya kan udah 51. Ya, ibu kapan mau umurnya pendek? Tidak gitu Pak Haji. Jadi Kadang mau kan banyak targetnya tuh Pak Haji. target apa? Mau bikin ruko. Memang udah punya satu ruko.
mau bikin ruko supaya anak-anak itu bisa menggantikan saya gitu, generasi penerusnya ada gitu. Tapi ya dengan itu tadi semakin lama jualan semakin susah, banyak saingan, pelanggan pada lari ke yang Bu, baru. emang saingan diciptakan sama negara ini. Iya. Masa ibu doang yang dagang ya gimana? Orang lain kan pengen dagang juga, tenang aja. Kayak saya nih buka RDAY, aja ada yang bikin kayak saya. Ustadz saya diambil, yatim saya diambil, ayo. Supir saya diambil, ayo. Tamu saya diambil, ayo. Gitu. Tadi kan barusan supir saya telepon. Itu yang Enci dagang granit, brilian di Rawamangun tanya. Itu ada yang buka kayak Pak Haji juga ya katanya ya. Saya bilang mana gue tahu, gue nggak tahu. Tenang aja bos. Nggak ada, kemana? Di bel. Mana nomor HP-nya? Hah? Nggak mau. Oh nggak mau. Ya udah biarin. Jadi ibu nggak boleh. Kok banyak yang pada saingan? Nggak apa-apa bu. Justru makin banyak saingan makin enak. Jadi orang bisa milih. Nasi uduk banyak nggak orang jual nasi uduk? Banyak. Kok bisanya dia bisa eksis? Udah 100.000. Ayamnya 2 potong. Kalau mau makan nasi uduk inden lagi seminggu. Mbak mau makan nasi uduk inden seminggu. Harganya 100.000. Ini kan kebangetan. Tapi rame, mau ngomong apa coba? Nggak ngeluh tuh dia. Kayak saya nih punya anak yatim. Diambil yatim saya 50. Gimana mau ngeluh? Orang diambil ya udah, ustadznya diambil 2 orang. Ustadznya diambil, supirnya diambil 2 orang. Tamunya diambil. Tamu-tamu RDAY diambil sama tamunya RDAY. Coba bayangin bu. Tapi tamunya pada balik lagi kemari. Kenapa? Karena kan suhunya ada di RDAY sini. Dia bilang inilah itulah, ada ijab lah di rumahnya. Ada nggak masalah, tenang aja bu. Ibu jangan aduh banyak banyak saingan, nggak apa-apa bu. Justru nanti ibu enak. Jangan ibu takut. Kalau ibu takut namanya ngeluh dong. Kalau takut ngeluh, janganlah. Ayo semangat, pasti terkabul gitu. Ibu kan modal nggak ada. Dagangan udah pada habis. Dagangan jadi nggak komplit. Pembeli pada milih-milih. Itu kan jadinya ngeluh bu. Janganlah. Masa ngeluh, kan di situ nggak boleh ngeluh. Mikir, di situ kan mikir. Komen, di situ komen. Jadi selama ibu masih ada 18 nggak bisa. Janganlah. Ibu mau bikin ruko, boleh bikin aja ruko, boleh. Tapi ibu nggak boleh ngeluh, ibu kan ngeluh, nggak boleh. Kenapa? Kadang bapaknya nih tak suruh bilang. Deketin mic-nya. Pak jualan ini pak, buka ini pak. Kadang. Jangan bu, ibu nyuruh. Iya. Jangan, saya nggak pernah nyuruh istri saya. Mama kerja ya, nggak pernah. Mama bisnis ya, nggak pernah. Mama ini nggak usah. Udah, lo di rumah aja, ngurusin rumah, seneng-seneng jalan-jalan ke mall, udah ngabisin duit, udah belanja. Dia gitu aja. Bapak juga begitu, biar aja dia nongkrong di rumah, nonton YouTube saya, ya Pak ya. Ngapain kerja? Gitu. Kalau dulu nih Pak, sebenarnya kalau Bapak ini mau udah dari dulu saya kesini. Bapak ini nggak percaya. Oh Bapak ini nggak percaya. Kok ini bisa percaya diracunin apa coba? Ibu ngeracunin apa? Kok suami percaya? Deketin mic-nya. Mic-nya deketin. Saya bilang lah pelan-pelan berkali-kali sampai saya stres kan. Lama-lama tolonglah Pak, saya bilang gitu. Lama-lama dia ya udah gitu. Kok mau dibawa? Ibu ngeracunin pakai apa? Gak ada Pak Haji.
Dicolek gak? Hah? Enggak. Jadi ngomongnya gimana? Kok dia mau suaminya? Ya pelan-pelan kan saya bilang, masa kita bapak kan mau mobil mewah kan. Ya, Kami ya udah punya mobil, cuman mobil dam sama gerobak. dump truck. Iya. Dump truck mah bukan mobil mewah. Ya, maksudku Itu ya mah buat untuk usaha, bersyukur gitu buat kan. bawa. Bapak ini mau mobil mewah. Kalau mobil mewah itu Mewah tuh Alphard, ya, Hummer, Rubicon. makanya saya harus menerangin kan supaya mau ke sini Ya. gitu kan. Kita kalau mau beli sesuatu biar tidak menunggu. Ya. Kadang mau beli ini nunggu. Eh. Mau pergi naik haji nunggu, mau umroh Istri nunggu, saya Bu, gitu. istri saya sama anak saya yang bontot bayar haji Februari tanggal 28 2025, berangkat tanggal 29 Mei 2025, bayar bulan itu, bulan depan berangkat. Ini sekarang lagi haji, pakai visa furoda, keluar tuh visanya. Yang lain nggak pada keluar, ribuan orang nggak keluar, istri saya keluar. Kok bisa Pak Haji? Ya itu ndawamin baca Quran 12 juz. Istri saya ndawamin. Coba baca Quran. Ibu juga begitu, dawamin. Jadi suami kalau nggak mau kerja udah biarin. Anggap aja suami kita pesugihan kita ya Pak ya. Iya, jadi lu nyuruh-nyuruh. Janganlah, udah suruh di rumah aja. Suruh nonton itu YouTube. Sambil senyum-senyum. Jadi yang nonton YouTube Bapak apa Ibu? Saya. Oh, Bapak belum Karena nonton? Kalau dia tuh orang Akhir-akhir ini nonton Pak Haji. orangnya Hah? kadang Akhir-akhir ini nonton juga. Ayah nonton. agak egois orangnya kan. Egoisnya gimana? Kalau di depan kita kayak nggak mau gitu. Di depan kita mau. Kalau di belakang nanti nengok gitu. Kayaknya begitu. Sebenarnya tuh Bapak umur berapa sekarang? 40 tuan saya dia muda. tahun 76. 76. Ibu lahir tahun 74. 74. Nah ini ketemu di mana Pak kalau boleh tahu Ibu sama Bapak dulu? Sama-sama di Di Riau. Riau, di Riau itu kan transmigrasi. transmigrasi dulu. Oh jadi Ibu transmigrasi, Iya. Bapak transmigrasi. Orang tua dulu. Orang tua transmigrasi. Ibu juga orang tua transmigrasi. Iya. Oh ketemu di Riau. Dalam acara apa dulu pertemuan kok bisa ketemu? Tetangga, Pak. Apa? Tetangga. Oh tetangga. Iya. Pak kalau boleh tahu, dulu tertarik sama ibu, tertarik di mana Pak kalau boleh tahu? Maksudnya? Tertarik dari apanya sama ibu? Kok kepincut mau nikah sama ibu? Bapak, tertarik ibu apa? Kelebihannya sehingga kok Bapak mau sama ibu? Atau ibu kok mau sama Bapak? Bapak apa kelebihannya dulu Bu waktu Kalau dulu enggak. waktu muda? Daya tariknya Bapak apa? Kalau daya tarik. Apa karena Bapak ganteng banget? Atau Iya. Ibu cantik banget? Daya tariknya dia mandiri Pak Haji. Mandiri gimana contohnya? Pakai mic Bos. Pakai mic. Gimana mandirinya? Mandirinya gimana? Apa dia mandi sendiri? Apa gimana? Apa dia masih gadis udah dagang? Apa dia gadis udah naik pohon kelapa? Dari gadis dia udah pinter nyari duit. Contohnya nyari duitnya gimana? Kerja Kerja di mana? di kotanya, di Pekanbarunya. Udah lepas SD saya tuh udah jadi pembantu Pak Haji. Lepas SD, jadi Zaman pembantu di dulu mana? kan susah. Di kota Pekanbaru ya Pak Haji. Pekanbaru. Apa? Di Pekanbaru. Pekanbaru. Ya, waktu Terus? itu 1 bulan itu masih 5.000. Apa? 1 bulan tuh gajinya masih 5.000. 5.000. Ya. Nah ibu dulu sekolah terakhir apa? SD cuma. Bapak dulu terakhir sekolah apa? SD juga Pak Haji. Oh SD juga. Ya. Dulu kan susah kan. Dulu mau makan. Kan Bapak di kampung. Iya. Iya. Transmigrasi ibu kan di kota. Nah ketemunya di mana? Ketemunya pas pulang kampung Pak Haji. Oh. Pas 1 tahun sekali kan pulang kampung. Iya. Iya. Oh, Bapak lihat, waduh bajunya kinclong gitu ya. Bajunya Orangnya bening Pak Haji. oh bening, ya ampun. Itu yang nggak bisa dipungkirin ya. Namanya laki-laki mesti lihat yang bening-bening. Yang bening-bening. Setelah udah lihat yang bening-bening, Bapak terpikat. Atau ngomong sama orang tuanya atau ngomong sama siapa dulu?
Atau dideketin dulu, pura-pura diajak makan es cendol atau mie ayam. Cuman deketin gitu aja. Gimana deketin Ibu kalau boleh tahu? Ya kemana-mana ya ada jadi ya gitu. Ada dia, tuyul loh. Oh, jadi Ibu mana aja ngintilin. Ya, gitu. Oh iya, terus Ibu gak risih tuh Bu diintilin sama dia? Enggak ada. Ibu juga seneng ya? Kalau dulu sih sebenarnya menolak. Kenapa Bu nolak Bu kalau boleh tahu Bu? Ya kalau dulu tuh anak-anak dulu kan kerjaannya cuman gitulah gitu Pak Haji, jalan-jalan tahap apa gitu kalau di kampung tuh. Jadi kan menolak gitu, tapi ya namanya jodoh. Gitu. Oh Ibu nolak nih gencar aja ya? Ini nolak nih Saya gencar. nggak pernah nolak, cuman diem aja dalam hati aja gitu. Apa dalam hati itu? Batinnya apa Bu? Ya kayaknya yang nggak mandiri gitu loh Pak Haji. Oh iya. Iya, kan sebagai laki-laki kan seharusnya mandiri gitu, tapi tidak. Tapi kok akhirnya Ibu pilih? Apa kriterianya kok akhirnya Ibu pilih? Suami tercinta yang ganteng ini. Karena dia telaten. Hah? Karena telaten. Iya, telaten ngikutin aja kan gitu. Berarti bisa ditiru sama Haji Marco ya? Iya. Oh jadi suaminya telaten. Gelibet Pak Haji. Ah? Gelibet. Witing Tresna jalanan kulino Pak Haji. Ah iya. Kalau masalah usaha saya nih Pak Haji sembako kan, saya kadang kepingin buka cabang di pasar. Iya. Memang sih agak ribet, cuman saya Ibu kadang saran bingung, saya harus gimana gitu. Saran saya Ibu nggak usah buka cabang. Iya. Saya kemarin ke nasi uduk Tambora itu nggak punya cabang, tapi dia punya harga khusus seporsinya 100.000. Saya kemarin makan nasi sumsum nggak punya cabang, tapi yang makan rame banget. Nah Ibu coba bikin juga loh, dagang sembako nggak ada cabang, tapi ramenya luar biasa. Omsetnya per hari 1 miliar. Ibu bikin begitu dulu. Caranya apa? Ya tadi bikin tajub Allah. Bikin omsetnya 1 hari 1 miliar. Bikin pembelinya antri. Biar semua orang di Riau, Pekanbaru, semua datang ke Ibu penasaran. Apa sih yang bikin Ibu dagangannya rame? Nah coba bikin begitu. Jadi Ibu jangan melihat kekurangan ke Ibu. Karena kalau Ibu ngelihat kekurangan Ibu, hati kecilnya Ibu di sininya apa ya Pak? Hati kecil Bapak di sini apa ya? Jadi nggak sejalan. Kenapa ya kok dagangan saya habis ya tapi duit nggak ngumpul. Itu ngeluh. Kenapa ya? Kenapa ya? Orang-orang kok bisa buka cabang kok saya enggak ya? Nggak boleh. Bapak sama Ibu nggak boleh ngomong. Kapan ya saya soge? Nggak boleh, pasti soge. Kapan ya saya punya modal 10 miliar? Nggak boleh, pasti punya modal 10 miliar. Kapan ya saya maju? Nggak boleh. Kalau Ibu ngomong, Bapak ngomong kapan, siapin mic. Kapan, Allah nggak mau jawab. Yang jawab adalah Kus Plus. Kapan kita kebayar utang? Kapan kita akan terkabul? Mungkin lusa atau di lain waktu. Mungkin lusa atau di lain waktu. Jadi Ibu nggak boleh ngomong kapan ya Pak kita punya modal. Kapan ya Pak kita punya mobil mewah. Kapan ya Pak kita punya rumah 1000 meter. Kapan ya Pak kita punya sembako yang kata Pak Haji omsetnya sehari 1 miliar. Nggak boleh. Pasti punya toko sembako omsetnya 1 hari 1 miliar. Pasti punya mobil mewah. Pasti punya rumah 1000 meter. Pasti. Harus pasti. Dan itu diucap berulang-ulang. Tanpa modal nanti ada aja rezekinya dari Allah. Bisa.
Bisa. Siapa nyangka Pak Prabowo jadi presiden? Siapa nyangka? Nggak ada yang nyangka. Jadi wakil presiden gagal, jadi presiden sama Hatta Rajasa gagal, jadi presiden sama Sandiaga Uno gagal. Sekarang jadi presiden sama Pak Gibran. Nah, Bapak juga bangkit, Ibu juga bangkit, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi. Gagal, bangkit lagi.